Pak Ibas. Terima kasih. Pimpinan dan teman-teman Komisi 6 yang terhormat, Menteri BUMN dan jajaran Kementerian BUMN. Pertama, mengenai pangan, pupuk, bulog, dan ID Food, bahkan urusan mudik hingga harga-harga sembako menjelang Idul Fitri sudah dibahas. Fraud, Taspen, Asabri, dan Jiwasraya pun sudah juga disinggung. Pesannya tolong diberesi, Pak. Pak Menteri, yang kedua, tidak ada salah dengan negara berbisnis melalui state-owned enterprises. Hanya saja bisnis BUMN yang sehat itu harus memberikan manfaat terhadap ekonomi bangsa dan kehidupan rakyat tentunya. Agresivitas negara melalui investasi, alokasi anggaran PMN terhadap BUMN sangat diperlukan. Sejauh itu memberi benefit secara korporasi dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Saya rasa cukup masuk akal dengan kucuran dana besar 80 triliun plus minus dalam kurun 2 tahun terakhir ini, kita telah menghasilkan dividen yang baik plus minus 50 triliun. Apresiasi kepada Kementerian dan Pak Erik beserta jajarannya. Menjadikan korporasi kita lebih sehat, utang kita lebih terkendali, pajak masuk, dan adanya multiplier effect ekonomi dalam setiap proses aksi korporasi tersebut. Sehingga saya mendukung agar setiap PMN yang masuk benar-benar tepat sasaran. Saya juga mengingatkan kepada Kementerian Keuangan agar juga melakukan alokasi PMN lebih tepat sasaran. Akan tetapi PMN dan BUMN yang masih sakit bisa dipertimbangkan untuk dibubarkan dengan catatan ya Pak Menteri pastikan ada solusi lanjutan agar para pekerja tidak kemudian menjadi pengangguran baru, dan utang-utang akibat salah aksi dalam koperasi juga tetap dipertanggungjawabkan, bukan sekedar menjadi beban negara kemudian hari. Saya juga turut mengikuti bagaimana Kementerian BUMN merancang roadmap yang disebut menjadi langkah strategis untuk mengarahkan transformasi dan konsolidasi perusahaan dengan jumlah BUMN sekitar 30 hingga 40 yang saya rasa itu cukup ideal bagi negeri kita. BUMN ke depan harus lebih sehat, inovatif, dan solutif untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang pada gilirannya juga terus berkontribusi untuk ekonomi nasional. Mengenai privatisasi atau right issue Wijaya Karya, saya ingin mengetahui sebetulnya alasan dibalik rencana ini dan bagaimana rencana ini diharapkan untuk memperkuat posisi perusahaan tersebut di pasar. Jangan sampai salah dalam melakukan aksi. Pak Menteri, saya juga sangat setuju dengan langkah mengurangi lemak, trimming the fat yang kurang bermanfaat dan justru berisiko mengganggu kinerja BUMN. Sehingga PMN untuk Hutama, Waskita, dan karya-karya yang lain, pastikan itu betul-betul menyehatkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran termasuk untuk bayar utang. Karena saya juga masih mendengar karya-karya kita ini dalam membayar terlambat dan bahkan bisa merugikan pihak-pihak ketiga. Dan pada akhirnya jika semua pengelolaan itu menjadi lebih baik dan lebih benar, kualitas dan kinerja BUMN tersebut lebih berkualitas sehingga tidak merugikan keuangan negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.